Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar AATT Ibu Bapak semua? Semoga dalam keadaan baik. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada sesi ini kita akan membahas pokok bahasan bagian ketiga dari mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu Manajemen Risiko. Topik ini sangat penting karena merupakan dasar dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja. Perlu AATT Ibu Bapak ketahui bahwa materi manajemen risiko ini akan disampaikan dalam 3 video terpisah. Nah, video yang sedang Anda tonton ini adalah bagian pertama yang akan fokus pada pengantar serta konsep-konsep kunci dalam manajemen risiko. Dengan memahami dasar-dasar ini terlebih dahulu, AATT Ibu Bapak semuanya akan lebih siap untuk mengikuti pembahasan penerapan praktis yang akan kita kumpas di video selanjutnya. Baik AATT Ibu Bapak sekalian, untuk mencapai pembelajaran kita kali ini mengenai manajemen risiko dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ada 6 indikator utama yang perlu kita kuasai. Namun, untuk mempermudah pemahaman dan agar lebih terstruktur, pada bagian pertama video ini, kita akan fokus pada 2 indikator yang mendasar. Indikator pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep bahaya dan risiko di tempat kerja dengan benar. Ini adalah pondasi utama yang harus kita pahami sebelum melangkah jauh. Kemudian, indikator kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip manajemen risiko dengan benar. Kita akan membahas apa itu manajemen risiko, mengapa penting, dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan. Dengan memahami kedua indikator ini dengan baik, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari indikator-indikator lainnya di video selanjutnya. Jadi, mari kita fokus dan simak baik-baik penjelasan berikutnya. Mari kita mulai dengan memahami perbedaan mendasar antara bahaya atau hazard dan risiko atau risk. Gambar ini memberikan ilustrasi sederhana. Di sebelah kanan saya ini kita bisa melihat sebuah lubang di tanah. Lubang ini adalah bahaya atau hazard, yaitu segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian. Dalam konteks ini, lubang tersebut adalah kondisi bahaya di lingkungan kerja. Lalu, di sebelah kiri, kita bisa melihat seorang pekerja sedang berjalan mendekati lubang tersebut. Nah, disinilah muncul risiko atau risk. Risiko adalah kemungkinan dari terjadinya dampak buruk akibat paparan terhadap bahaya. Dalam contoh ini, risikonya adalah pekerja bisa terjatuh ke dalam lubang dan mengalami cedera seperti terkilir, patah tulang, ataupun luka serius. Nah, sekarang setelah melihat ilustrasi ini, apakah AATT atau Ibu Bapak semua sudah bisa memahami mengenai bahaya dan risiko? Setelah kita memahami konsep bahaya melalui ilustrasi dan contoh tadi, sekarang mari kita lihat definisi formalnya. Ada beberapa standar sebenarnya yang mendefinisikan bahaya, dan di sini kita akan melihat dua di antaranya.
Yang pertama, ini menurut ASNZS 4360 tahun 2004. Bahaya adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kecelakaan. Itu definisinya. Nah, kalau kita lihat definisi ini sangat sederhana, hanya menekankan adanya potensi bahaya untuk mengakibatkan sebuah insiden yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita lihat definisi menurut OSHAS 18001 tahun 2007 ini. OSHAS mendefinisikan bahaya adalah semua sumber situasi maupun aktivitas yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau cedera dan atau penyakit akibat kerja atau kombinasi dari keduanya. Kalau kita lihat, definisi ini lebih komprehensif, mencakup sumber, situasi, dan aktivitas sebagai potensi bahaya, serta memperluas dampaknya tidak hanya pada kecelakaan, tetapi juga penyakit akibat kerja. Nah, dari dua definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bahaya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian, baik itu berupa kecelakaan maupun penyakit akibat kerja ataupun kerusakan lainnya di tempat kerja. Sekarang kita akan membahas lebih spesifik mengenai bahaya pekerjaan. Bahaya pekerjaan dapat diartikan sebagai segala faktor yang ada di dalam pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan atau kesakitan. Ini mencakup berbagai aspek dari pekerjaan itu sendiri yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi si pekerja. Penting untuk diingat bahwa terdapat banyak sumber bahaya di tempat kerja. Nah, sumber bahaya ini adalah lokasi atau kondisi yang dapat menimbulkan bahaya. Dengan kata lain, sumber bahaya adalah tempat di mana bahaya itu berasal atau kondisi yang menciptakan bahaya. Sebagai contoh, sumber bahaya bisa berupa mesin yang tidak dilengkapi pengaman, area kerja yang berantakan, bahan kimia yang tidak disimpan dengan benar, atau bahkan prosedur kerja yang tidak aman. Dengan mengidentifikasi sumber bahaya ini, kita dapat lebih efektif dalam mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Mari kita telaah lebih dalam berbagai sumber bahaya yang umum dijumpai di tempat kerja. Di sini ada sebuah gambar yang menjelaskan bahwa sumber bahaya itu dibagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama adalah bahan di sini. Bahan ini mencakup semua bahan, baik itu padat, cair, maupun gas yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar, atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan kecelakaan ataupun kesakitan. Kemudian yang kedua adalah peralatan. Peralatan di sini mencakup mesin dan alat yang digunakan untuk memproduksi atau mengolah barang. Perawatan yang tidak dirawat dengan baik, tidak dilengkapi dengan pengaman, atau peralatan yang digunakan secara tidak tepat dapat menjadi sumber bahaya. Selanjutnya adalah lingkungan.
Nah, lingkungan di sini merupakan area umum, tempat bekerja, dan fasilitas yang ada di tempat kerja. Lingkungan yang buruk seperti area yang sempit, ventilasi yang kurang, pencahayaan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selanjutnya di sini ada sistem. Sistem ini mengacu pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang buruk ataupun tidak efektif dapat menjadi akar penyebab sebagian besar kecelakaan ataupun penyakit yang ada di tempat kerja. Ini termasuk misalnya kurangnya pelatihan, prosedur kerja yang tidak jelas, ataupun pengawasan yang tidak memadai. Nah, kemudian orang yang terakhir adalah orang. Orang ini mencakup semua karyawan, manajer, supervisor yang ada di tempat kerja. Pokoknya, nah, faktor manusia ini seperti kurangnya kompetensi, kelelahan, atau perilaku tidak aman dapat menjadi sumber bahaya. Nah, dengan kita memahami kelima kategori sumber bahaya ini, diharapkan kita dapat melakukan nantinya identifikasi bahaya yang lebih komprehensif di tempat kerja. Setelah kita membahas tentang bahaya, sekarang kita akan beralih ke konsep risiko. Seperti halnya bahaya, risiko juga memiliki definisi formal yang perlu kita pahami. Menurut ASNZS 4360 tahun 2004, risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang berdampak pada tujuan. Definisi ini menekankan pada kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian menurut OSHAS 18001 tahun 2007, risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Definisi ini lebih rinci kalau kita lihat karena menggabungkan dua elemen penting antara kemungkinan dan konsekuensi atau keparahannya. Dari kedua definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa risiko adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu bahaya akan menyebabkan kerugian serta seberapa parah kerugian tersebut jika terjadi. Dengan kata lain, risiko adalah kombinasi dari kemungkinan kejadian potensi bahaya dan konsekuensi yang disebabkannya. Untuk memahami risiko lebih dalam, mari kita bahas beberapa karakteristik penting. Pertama, risiko ditentukan oleh peristiwa dan konsekuensi yang mungkin dihasilkannya. Artinya, ketika kita berbicara mengenai risiko, kita selalu merujuk pada suatu kejadian spesifik dan dampak yang mungkin terjadi akibat kejadian tersebut. Contohnya, risiko terjatuh dari tangga. Itu adalah kejadian dan dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat, itu konsekuensinya. Nah, kemudian risiko diukur dalam hal kombinasi konsekuensi dari suatu peristiwa dan kemungkinan kejadiannya. Ini menekankan bahwa risiko bukan hanya tentang seberapa buruk dampak yang mungkin terjadi, tetapi juga seberapa besar kemungkinan dampak tersebut akan terjadi.
Semakin tinggi kemungkinan dan semakin parah konsekuensinya, maka semakin tinggi pula risikonya. Nah, kemudian risiko dapat berdampak positif ataupun negatif. Meskipun dalam konteks K3 kita lebih fokus pada risiko negatif. Penting untuk diingat bahwa risiko juga dapat memiliki dampak positif. Contohnya, mengambil risiko dalam berinvestasi dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Namun dalam K3 kita berupaya mengelola risiko negatif agar tidak terjadi kerugian. Nah, dengan memahami karakteristik ini, kita dapat melakukan penilaian risiko yang akurat dan mengambil langkah-langkah pengendalian yang tepat. Selanjutnya, mari kita bahas lebih detail mengenai kejadian bahaya dan bagaimana kita mengukur kemungkinan terjadinya kejadian tersebut. Kejadian bahaya adalah keadaan tertentu yang bisa terjadi secara pasti ataupun tidak pasti. Ini bisa berupa satu peristiwa tunggal atau serangkaian peristiwa yang dapat menimbulkan bahaya atau memperbesar dampaknya. Contohnya, terpeleset di lantai basah adalah sebuah kejadian bahaya. Kemudian, kemungkinan kejadian bahaya itu mengacu pada seberapa sering atau seberapa mungkin sesuatu itu bisa terjadi. Nah, ada dua cara utama untuk menyatakan kemungkinan ini. Yang pertama adalah likelihood. Biasanya dijelaskan dengan kata-kata seperti jarang, kadang-kadang, atau sering. Misalnya kita bisa mengatakan kemungkinan hujan hari ini besar tanpa memberikan angka pasti. Nah, itu adalah likelihood. Kemudian yang kedua adalah probabilitas. Ini menyatakan seberapa besar peluang suatu terjadi. Dinyatakan dalam angka dari 0 atau tidak mungkin sampai 1 pasti terjadi. Contohnya, peluang hujan hari ini 80%, memberikan informasi yang lebih kuantitatif. Nah, memahami perbedaan antara likelihood dan probabilitas penting dalam penilaian risiko, karena mungkin kita untuk mengukur kemungkinan kejadian bahaya ini dengan cara yang lebih tepat. Setelah kita membahas tentang kejadian bahaya dan kemungkinannya, lalu kita akan fokus pada konsekuensi bahaya. Konsekuensi adalah hasil atau dampak dari suatu peristiwa. Konsekuensi adalah apa yang terjadi setelah suatu kejadian bahaya terjadi. Contohnya, jika seseorang terpeleset di lantai basah, itu adalah kejadian bahaya. Konsekuensinya bisa berupa memar ringan, patah tulang, atau bahkan gegar otak. Nah, berikut beberapa poin penting tentang konsekuensi bahaya. Mungkin ada lebih dari satu konsekuensi dari satu peristiwa. Ini menjelaskan bahwa satu kejadian bahaya dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yang berbeda. Contohnya, kebakaran di pabrik dapat menyebabkan kerusakan properti, cedera pada pekerja, dan gangguan produksi. Kemudian, konsekuensi dapat berkisar dari positif hingga negatif. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Meskipun dalam K3 kita lebih fokus pada konsekuensi negatif, namun penting untuk diingat bahwa konsekuensi juga dapat bersifat positif. Contohnya, inovasi dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kecelakaan. Nah, kemudian
Konsekuensi dapat dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif ataupun semi kuantitatif. Nah, ini maksudnya konsekuensi dapat diukur secara kualitatif, misalkan dengan kategori cedera ringan, kerusakan sedang, dan lain sebagainya. Atau kuantitatif dengan kita menyajikan angka kejadian yang lebih real lagi. Misalnya biaya perbaikan sekian puluh juta atau kehilangan kerja sekian hari. Nah, itu lebih secara kuantitatif berupa angkanya yang jelas. Ataupun semi kuantitatif, misalnya pengkategorian yang nantinya akan berubah menjadi bentuk angka. Ini akan dibahas nanti kemudian ya. Nah, konsekuensi dipertimbangkan juga dalam kaitan dengan pencapaian tujuan. Maksudnya, konsekuensi harus dievaluasi dalam konteks tujuan organisasi. Contohnya, keterlambatan produksi akibat kecelakaan dapat menghambat pencapaian target penjualan. Nah, dengan memahami konsekuensi bahaya ini, kita dapat memprioritaskan upaya pengendalian risiko pada area yang paling kritis bagi perusahaan. Setelah kita memahami definisi dan karakteristik dari bahaya serta risiko, maka penting untuk membedakan keduanya. Seringkali istilah bahaya dan risiko ini digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Nah, bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau kesehatan yang buruk. Bahaya ini sesuatu yang inherent ada dalam proses atau lingkungan kerja. Bahaya adalah fitur dari proses yang dapat membahayakan individu. Bahaya juga dikatakan belum mendatangkan kerugian, dan bahaya belum dapat diukur dan dilakukan pengolahan. Nah, contohnya ada lantai licin akibat genangan air hujan. Nah, kemudian risiko ini adalah kombinasi kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya atau paparan yang terkait pekerjaan dan tingkat keparahan atau cedera dan kesehatan yang buruk yang dapat disebabkan oleh peristiwa atau paparan. Kemungkinan bahwa hal itu akan terjadi seiring dengan seberapa parah konsekuensinya. Jadi, risiko adalah kemungkinan dikali konsekuensi. Dapat diukur dan dikelola dengan cara kita menerapkan upaya manajemen risiko. Contohnya dari risiko adalah kemungkinan pekerja melewati lantai tersebut dan terpeleset. Singkatnya, bahwa bahaya adalah apa yang dapat menyebabkan kerugian, sedangkan risiko adalah seberapa kemungkinan kerugian itu terjadi dan seberapa parah dampaknya. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat melakukan penilaian dan pengelolaan risiko yang lebih efektif. Sebagai ilustrasi lebih lanjut, mari kita lihat beberapa contoh konkret sumber bahaya, bahaya itu sendiri, dan potensi risiko yang dapat ditimbulkannya. Sumber bahaya ini adalah kategori umum dari sumber bahaya yang ada di tempat kerja.
Kemudian ini adalah contoh spesifik yang termasuk dalam kategori sumber bahaya. Dan ini adalah contoh potensi dampak atau kerugian yang disebabkan oleh bahaya tersebut. Misalnya, jika sumber bahaya di sini adalah benda atau things, contoh bahayanya adalah pisau, knife. Dan dampaknya mungkin terjadi adalah luka akibat tertusuk, terpotong, ataupun teriris dari si pisau tersebut. Kemudian, jika sumbernya adalah substan atau zat, maka contoh bahayanya ini adalah ada benzen. Dan dampak yang mungkin terjadi adalah leukemia karena sifat benzen yang menyebabkan penyakit ini. Kemudian, jika sumber bahayanya adalah kondisi, di sini contohnya adalah lantai basah, dan itu akan berdampak terhadap terpeleset ataupun terjatuh. Nah, begitu selanjutnya. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sumber bahaya, dan risiko itu saling terkait. Nah, dengan mengidentifikasi sumber bahaya, potensi bahaya, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Oleh sebab itu, perlulah kita sangat memahami apa itu sumber bahaya, apa itu bahayanya, dan apa itu risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dan pengendalian, bahaya ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bahaya keselamatan, dan yang kedua adalah bahaya kesehatan. Nah, bahaya keselamatan ini merupakan potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko langsung yang dapat mengakibatkan kecelakaan seperti luka bakar, luka sayat, patah tulang, cedera punggung, atau bahkan kematian. Nah, bahaya keselamatan ini memiliki dampak menimbulkan kecelakaan kerja dan dapat dengan segera terlihat atau berdampak langsung secara akut. Bahaya keselamatan ini dapat dihindari agar tidak terjadi kecelakaan akibat kerja. Kemudian, bahaya kesehatan merupakan bahaya yang menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan atau bahkan menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, bahaya keselamatan ini memiliki dampak menimbulkan penyakit akibat kerja yang memerlukan waktu lama untuk menimbulkan dampak atau berdampak kronis. Bahaya kesehatan pun sama, dapat diantisipasi, dapat dikendalikan agar tidak terkena penyakit akibat kerja. Nah, secara umum, perbedaan utama dari kedua bahaya ini adalah bahaya keselamatan cenderung menyebabkan cedera atau kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba dan dampaknya langsung terlihat. Sementara bahaya kesehatan cenderung menyebabkan penyakit akibat kerja yang berkembang secara bertahap dan dampaknya baru terasa setelah jangka waktu yang lama. Nah, dengan kita memahami pengelompokan atau klasifikasi bahaya ini, kita dapat lebih fokus dalam mengidentifikasi bahaya di tempat kerja dan mengambil langkah-langkah pengendalian yang sesuai untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sekarang mari kita
tinjau berbagai jenis bahaya yang umum ditemukan di tempat kerja. Memahami jenis-jenis bahaya ini akan membantu kita dalam menentukan identifikasi bahaya dan risiko yang lebih komprehensif. Bahaya fisik meliputi iklim kerja, kebisingan, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultra ungu, radiasi magnet, tekanan udara, dan pencahayaan. Kemudian ada bahan kimia di sini. Bahan kimia yang digunakan atau dihasilkan di tempat kerja itu dapat berupa gas, uap, partikulat, debu, cairan, dan lain sebagainya. Itu adalah potensi bahaya bahan kimia. Kemudian segala makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan produknya dari mikroorganisme tersebut itu termasuk pada faktor bahaya biologi. Dan selanjutnya ada faktor bahaya psikologi. Nah, ini adalah hubungan antara personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang namanya bahaya elektrik. Di sini adalah bahaya yang timbul berdasarkan sumber adanya energi listrik. Di sini listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Kemudian bahaya lainnya adalah ergonomi. Ini berkaitan dengan desain kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, termasuk postur kerja yang tidak sesuai, pengangkatan beban yang berlebih, desain alat, dan tempat kerja yang tidak ergonomis. Dan yang terakhir adalah bahaya mekanik. Potensi bahaya ini berasal dari energi mekanik, energi yang dimiliki oleh suatu objek karena pergerakan atau reposisinya. Energi mekanik merupakan energi kinetik atau energi pergerakan atau energi potensial atau energi karena posisinya itu ya tadi. Contohnya apa? Contohnya mesin-mesin berputar seperti kompresor, pompa, mesin pengaduk, alat pemotong, dan lain sebagainya. Atau bahkan dari bahan seperti misalnya pecahan dari suatu bahan yang dikerjakan. Nah, itu termasuk ke dalam bahaya mekanik. Setelah kita membahas pengelompokan bahaya tadi ya, penting juga sebenarnya kita untuk memahami bagaimana risiko ini dapat dikelompokkan ya atau diklasifikasikan juga. Nah, sama seperti halnya tadi bahaya, risiko juga dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu kelompok risiko keselamatan dan juga risiko kesehatan. Nah, risiko keselamatan ini adalah kemungkinan kejadian potensi bahaya yang menimbulkan dampak atau konsekuensi langsung pada keselamatan. Dampaknya berupa kecelakaan akibat kerja. Nah, kemudian risiko kesehatan ini kemungkinan kejadian potensi bahaya yang menimbulkan dampak atau konsekuensi jangka panjang pada kesehatan. Nah, dampaknya ini berupa penyakit akibat kerja. Nah, dari pengelompokan ini kita bisa melihat perbedaan utamanya. Risiko keselamatan itu berkaitan dengan potensi terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian secara langsung. Sementara itu, risiko kesehatan berkaitan dengan potensi terjadinya penyakit yang berkembang secara perlahan dan dampaknya baru terasa setelah jangka waktu yang lama. Dengan memahami
pengelompokan atau klasifikasi risiko ini kita dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pengendalian risiko yang sesuai untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh risiko yang terjadi di berbagai industri. Contohnya di sini ada industri manufaktur, termasuk di dalamnya adalah elektronik, produksi metal, dan sebagainya. Ini beberapa risiko dari bahaya-bahaya yang mungkin ada di industri manufaktur. Misalnya terjepit, terlindas, teriris, terpotong, terjatuh, tabrakan, bentrok dengan bahan berbahaya, kemudian terkena benturan, dan lain sebagainya. Risiko ini dihasilkan dari berbagai potensi bahaya yang ada di industri manufaktur. Kemudian mari kita lihat ke sektor konstruksi. Nah, potensi-potensi bahaya di sektor konstruksi ini kemungkinan memiliki resiko terjatuh, misalnya ya, kemudian kejatuhan barang, terinjak, terkena barang yang rubuh, terjepit, terlindas, kemudian tindakan yang tidak benar, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama, tergantung dari potensi-potensi bahaya yang ada di konstruksi tersebut. Begitupun di produksi alat transportasi atau bidang reparasi ini ya. Nah, di sini juga sama, tergantung dari potensi bahaya apa yang ada di tempat kerja itu, sehingga kita bisa mengidentifikasi kemungkinan terjadinya potensi bahaya itu menyebabkan apa. Nah, di industri ini contohnya terjepit, tertusuk, terlindung, terpotong, dan lain sebagainya. Nah, penting untuk diingat, daftar ini semua adalah hanya contoh kecil dari berbagai risiko ya yang mungkin terjadi di berbagai industri. Nah, setiap tempat kerja memiliki risiko uniknya sendiri dan penting untuk melakukan penilaian risiko yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko tersebut. Tadi kita sudah memaparkan indikator pembelajaran pertama ya, mengenai konsep bahaya dan risiko. Semoga Teteh, Ibu Bapak semua bisa memahami dan menjelaskan kembali mengenai hal tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pemaparan materi untuk indikator kedua. Dalam manajemen K3 atau dalam SMK3, manajemen risiko ini merupakan proses yang terintegrasi dan berkelanjutan. SMK3 ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko K3 di tempat kerja. Tahap manajemen risiko dalam K3 ini mengikuti siklus peningkatan berkelanjutan atau plan, do, check, and act yang tercermin dalam elemen-elemen berikut ini. Pertama adalah penetapan kebijakan. Kebijakan K3 ini harus mencerminkan komitmen perusahaan untuk mengelola risiko K3. Ini menjadi dasar untuk perencanaan manajemen risiko. Yang kedua adalah perencanaan K3. Tahap ini adalah inti dari manajemen risiko dalam SMK3. Ini mencakup identifikasi bahaya, mengidentifikasi semua potensi bahaya yang ada di tempat kerja, kemudian ada penilaian risiko atau menilai tingkat risiko dari setiap bahaya yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan dan keparahan atau konsekuensinya ya. Dan kemudian penetapan perencanaan pengendalian dengan mengembangkan rencana pengendalian risiko yang sesuai
berdasarkan hierarki pengendalian risiko yang ada gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pelaksanaan rencana K3 atau dalam hal ini adalah DO. Ini adalah menerapkan rencana pengendalian risiko yang telah ditetapkan. Ini melibatkan implementasi berbagai program dan prosedur ya, seperti pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja dalam mengelola risiko. Kemudian pengendalian operasional untuk memastikan bahwa pekerja dilakukan dengan aman, prosedur tanggap darurat untuk meminimalkan dampak jika terjadi insiden. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3 atau dalam hal ini cek ya. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan. Ini menyangkut atau terdiri dari pengukuran dan pemantauan indikator kinerja K3, evaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan standar K3, penyelidikan insiden untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Nah, kemudian ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Ini adalah atau meninjau hasil pemantauan dan evaluasi serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko yang berkelanjutan. Nah, dalam SMK3 ini, tahap perencanaan adalah fondasi dari seluruh proses manajemen risiko. Disinilah perusahaan secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan pengendalian terhadap risiko K3 yang ada di perusahaannya. Ini saya sedikit tampilkan dasar hukum dari manajemen risiko K3 ya yang ada di Indonesia. Manajemen risiko K3 di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan SMK3 ini, yang di dalamnya mencakup proses manajemen risiko yang komprehensif. Kunci dalam peraturan ini, rencana K3 harus mencakup identifikasi bahaya, kemudian penilaian dan pengendalian risiko. Dan prosedur tersebut harus terdokumentasi dan wajib mempertimbangkan risiko K3 sejak tahap perencanaan. Nah, penilaian risiko juga harus dilakukan oleh petugas yang kompeten, termasuk dalam tinjauan kontraknya. Nah, peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi perusahaan untuk melaksanakan manajemen risiko K3 secara sistematis dan terukur. Dalam konteks sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3, manajemen risiko adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Proses ini bersifat sistematis, yang berarti dilakukan secara terukur dan mengikuti langkah-langkah yang jelas. Tujuannya adalah mengidentifikasi, dalam hal ini mengenali potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian menganalisis
di sini adalah memahami karakteristik dan penyebab bahaya tersebut, kemudian mengevaluasi, menilai tingkat risiko yang terkait dengan bahaya tersebut, dan kemudian mengendalikan risiko tersebut. Manajemen risiko merupakan elemen kunci dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karena membantu perusahaan untuk secara proaktif mengelola risiko K3, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Manajemen risiko yang efektif dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi panduan dalam setiap langkah. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa upaya pengelolaan risiko selaras dengan tujuan perusahaan dan memberikan hasil yang optimal. Pada gambar ini, kita melihat ilustrasi berupa diagram yang menggambarkan prinsip-prinsip utama dalam manajemen risiko. Di tengah gambar ini, kita bisa melihat bahwa tujuan utama dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Jadi, bukan cuma untuk menghindari kerugian, tapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Di sekelilingnya ini ada 8 prinsip utama. Mari kita bahas singkat satu persatu. Terintegrasi. Manajemen risiko ini harus menjadi bagian dari semua proses di perusahaan. Tidak hanya dilakukan oleh satu divisi, tapi melekat dalam setiap level, dari perencanaan strategis sampai ke operasional harian. Kemudian, terstruktur dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen risiko harus sistematis, jelas, dan mencakup seluruh aspek penting perusahaan. Dengan begitu, risiko bisa dipahami dan dikendalikan secara menyeluruh. Kemudian disesuaikan. Setiap perusahaan punya konteks, punya budaya, dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi spesifik perusahaan tersebut. Kemudian inklusif. Prinsip ini mengajak kita untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik dari dalam perusahaan seperti karyawan dan manajemen maupun dari luar seperti mitra kerja. Pelibatan ini membantu memperkaya sudut pandang dalam memahami risiko. Selanjutnya adalah dinamis. Dinamis ini karena perusahaan dan lingkungannya itu bisa berubah kondisinya itu dengan cepat. Nah, maka sistem manajemen risiko juga harus mampu beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan tersebut. Kemudian, menggunakan informasi terbaik yang tersedia. Ini pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko ini harus berdasarkan informasi yang valid dan terkini. Namun, perusahaan juga harus siap mengambil keputusan walau dalam kondisi informasi yang terbatas. Selanjutnya adalah ada faktor manusia dan budaya. Suksesnya manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dan budaya kerja di perusahaannya. Ya. Budaya yang terbuka, partisipatif, dan penuh tanggung jawab akan sangat mendukung penerapan sistem yang efektif. Dan yang terakhir itu ada prinsip perbaikan berkelanjutan, di mana pengelolaan risiko itu harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti pada satu tahap saja. Setiap prosesnya perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar selalu relevan dan mampu menjawab tantangan baru dalam perusahaan. Jadi, mari kita simpulkan
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah perusahaan bisa memiliki sistem manajemen risiko yang kokoh, adaptif, dan mendukung pencapaian tujuan yang berkelanjutan. Selain dari prinsip manajemen risiko, kerangka manajemen risiko pun kita harus memahaminya. Kerangka manajemen risiko ini adalah struktur dasar yang memandu bagaimana organisasi secara efektif mengelola risiko. Kerangka ini memberi landasan yang jelas untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aspek organisasi atau perusahaan ya. Kerangka manajemen risiko ini dimulai dari pemberian mandat dan komitmen dari manajemen puncak. Ini sangat penting karena menentukan akuntabilitas, kewenangan, dan kapasitas dari pelaku manajemen risiko. Tanpa komitmen yang kuat dari atas, upaya manajemen risiko akan sulit berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah merancang kerangka. Di sini organisasi atau perusahaan merancang kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan konteks dan tujuannya. Ini mencakup penetapan kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang terkait dengan manajemen risiko. Kemudian menerapkan manajemen risiko. Di sini, organisasi atau perusahaan menerapkan proses manajemen risiko sesuai dengan kerangka yang telah dirancang. Ini melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko. Nah, selanjutnya ini adalah ada memantau dan meninjau kerangka yang sudah dibuat, di mana perusahaan atau organisasi secara berkala memantau dan meninjau efektivitas kerangka manajemen risiko. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerangka tersebut tetap relevan dan efektif dalam mengelola risiko. Nah, selanjutnya adalah peningkatan berkelanjutan, di mana berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan, perusahaan maupun organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka manajemen risiko. Ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiennya manajemen risiko yang sudah kita susun. Nah, kerangka manajemen risiko yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko secara proaktif, meningkatkan pengambilan keputusan dan mencapai tujuan yang lebih baik. Proses manajemen risiko adalah inti dari implementasi manajemen risiko di perusahaan atau organisasi. Ini adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengendalikan risiko. Proses ini merupakan penerapan nyata dari prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun atau yang telah kita bahas tadi. Ya. Proses manajemen risiko terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama itu adalah menetapkan konteks. Tahap pertama ini adalah bagaimana kita memahami konteks perusahaan, baik secara internal, misalnya jenis pekerjaannya, sifatnya, alatnya, dan lain sebagainya, organisasi, dan lain sebagainya, maupun dari eksternal, misalnya regulasi, standar yang ada, dan lain sebagainya. Konteks ini juga penting agar kita tahu apa saja risiko K3 yang relevan sehingga kita bisa menetapkan kriteria risiko yang akan kita gunakan. Kemudian tahap kedua adalah identifikasi risiko. Di tahap ini kita mulai mengenali potensi bahaya dan risiko yang mungkin muncul dalam proses kerja. Contohnya, postur kerja yang buruk, penggunaan alat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menganalisis risiko atau analisis risiko. Setelah risiko
potensi bahaya dan risiko kita identifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa parah dampak terhadap keselamatan kerjanya. Ini membantu kita memprioritaskan risiko mana yang perlu dikendalikan. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya itu adalah evaluasi risiko. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko atau nilai risiko yang sudah ada pada saat analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan perusahaan, seperti batas toleransi risiko. Hasilnya akan menentukan apakah risiko tersebut bisa diterima atau harus ditangani. Selanjutnya itu adalah menangani risiko. Ini adalah langkah pengendalian, yaitu dengan memilih tindakan pengendalian yang tepat. Kita bisa menggunakan hierarki pengendalian potensi bahaya di sini, ya. Kemudian ada komunikasi dan konsultasi. Proses ini tidak bisa berjalan sendiri, harus ada komunikasi yang terbuka dengan pekerja, supervisor, bahkan manajemen puncak. Semua pihak harus tahu apa resikonya dan bagaimana cara menanganinya. Kemudian yang terakhir di sini ada pemantauan dan tinjauan ulang. Nah, di sini kita harus memantau apakah pengendalian yang sudah diterapkan tadi benar-benar efektif dan meninjau secara berkala apakah lingkungan kerja bisa berubah dan sistem K3 juga harus tetap adaptif. Jadi, dengan menerapkan proses manajemen risiko ini secara benar dalam sistem K3, tentunya perusahaan bisa melindungi tenaga kerja dengan meminimalkan kecelakaan dan meningkatkan produktivitas dan juga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya, di sini saya akan membahas langkah pertama dalam proses manajemen risiko, ya, membahas lebih rinci lagi mengenai bagaimana penetapan konteks. Ini di sini kita harus memahami lingkungan internal dan eksternal dari organisasi atau perusahaan kita serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tanpa pemahaman yang jelas tentang konteks ini akan sulit mengidentifikasi dan mengelola risiko yang relevan. Penetapan di sini adalah proses atau cara perbuatan menetapkan. Sementara konteks ini adalah situasi yang berhubungan dengan kejadian. Jadi, penetapan konteks itu adalah suatu cara atau proses dalam menetapkan situasi dengan suatu kejadian. Nah, tahap penetapan konteks itu melibatkan yang pertama itu adalah menetapkan konteks eksternal dan internal. Di sini sudah kita tahu bahwa penetapan konteks eksternal dan internal itu dengan cara memahami faktor-faktor regulasi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya sebagai faktor eksternal dan juga memahami atau menetapkan bagaimana budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya lainnya yang merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi resiko tersebut. Kemudian yang kedua adalah menetapkan konteks spesifik untuk manajemen risiko. Di sini kita akan menentukan ruang lingkup, tujuan, dan kriteria keberhasilan dari manajemen risiko itu. Dan yang terakhir, kita menetapkan kriteria penilaian risiko. Yang mana di sini menentukan bagaimana risiko akan dinilai, termasuk skala kemungkinan, skala konsekuensi, serta tingkat atau kategori tingkat risiko yang dapat diterima yang digunakan sebagai bahan untuk evaluasi risiko.
Dengan menetapkan konteks yang jelas, organisasi atau perusahaan dapat memastikan bahwa manajemen risiko dilakukan secara efektif dan relevan dengan tujuan perusahaan. Saat menetapkan konteks, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi, khususnya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Memahami faktor-faktor ini membantu dalam mengidentifikasi risiko yang relevan dan merancang tindakan pengendalian yang efektif. Konteks internal merupakan faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan K3. Misalnya, peraturan dan regulasi, teknologi, kondisi ekonomi, sosial budaya, hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal, misalnya di sana ada pemasok, pelanggan, masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun konteks internal merupakan faktor-faktor dalam organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan K3. Misalnya, struktur organisasi dan budaya kerja, sumber daya yang kompetensi, proses dan prosedural yang bagus, komunikasi internal yang bagus. Nah, dengan memahami konteks internal maupun eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko K3 yang paling relevan dan merancang tindakan pengendalian yang efektif untuk melindungi pekerja dan mencapai tujuan K3 di perusahaan tersebut. Setelah kita menetapkan konteks eksternal dan internal dari perusahaan kita untuk tujuan K3 ini, maka selanjutnya kita harus dapat menentukan konteks manajemen risiko K3. Ini adalah penjelasan batasan-batasan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan manajemen risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya ini mencakup elemen-elemen penting yang membantu perusahaan untuk fokus pada risiko K3 yang paling relevan dan mengelola risiko tersebut secara efektif untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan kerja. Konteks manajemen risiko K3 ini mencakup satu adalah tujuan K3 yang ingin dicapai atau diwujudkan. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui manajemen risiko K3? Contohnya, mengurangi angka kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Atau bisa juga tujuannya memenuhi peraturan perundang-undangan K3 misalnya. Nah, tujuan ini harus jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kemudian jenis risiko yang dikelola. Di sini pun harus dinyatakan dengan jelas risiko K3 apa saja yang akan dikelola oleh perusahaan ini. Ini dapat mencakup misalnya risiko fisik, risiko kimia, risiko biologi, risiko ergonomi misalnya, atau risiko-risiko lainnya. Keterlibatan para pihak dalam pengelolaan risiko K3. Nah, ini juga harus dicantumkan di dalam konteks manajemen risiko. Siapa aja yang akan terlibat dalam pengelolaan risiko K3 ini? Nah, ini dapat mencakup misalkan adanya manajemen puncak, adanya komite K3, pengawas, pekerja, ahli K3, ataupun pihak eksternal, misalkan ada dokter perusahaan atau inspektur K3 misalnya. Nah, di sini peran dan tanggung jawab masing-masing pihak harus dijelaskan sedemikian rupa keterlibatannya dalam pengelolaan manajemen risiko. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup dan intensifikasi manajemen risiko K3 itu sendiri. Jadi seberapa luas dan mendalam manajemen risiko K3 ini akan diterapkan.
Apakah akan diterapkan di seluruh area kerja, semua proses kerja, dan atau semua aktivitas. Nah, kemudian seberapa sering penilaian risiko ini akan dilakukan. Itu dituliskan di dalam konteks manajemen risiko selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu ada di dalam konteks manajemen risiko itu adalah detail aktivitas, waktu, alat, teknik, dan evaluasi. Efektivitas misalnya. Bagaimana manajemen risiko K3 ini akan dilaksanakan secara konkret, misalnya gitu. Atau apa saja aktivitas yang akan dilakukan, misalnya inspeksi K3, pelatihan K3, atau hal lainnya. Atau kapan dan menggunakan alat dan teknik apa, misalkan ada metode-metode manajemen risiko yang akan dipakai, apakah menggunakan JSA misalnya, HAZOP atau lainnya. Dan bagaimana aktivitasnya itu akan dievaluasi. Di sana pun dijelaskan melalui pengukuran kinerja K3 apa, analisis akar masalah kecelakaan seperti apa, dan bagaimana umpan baliknya dari pekerja. Nah, dengan menetapkan konteks manajemen risiko K3 yang jelas, perusahaan dapat memastikan bahwa upaya-upaya K3 dilakukan secara terfokus, efisien, dan efektif untuk melindungi pekerja, mencegah kecelakaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Penetapan kriteria konteks lainnya yaitu adalah kriteria penilaian risiko K3. Ini merupakan kerangka acuan bagaimana mengukur risiko K3 secara sistematis dan objektif. Kriteria ini membantu perusahaan untuk menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya K3 yang teridentifikasi, sehingga dapat memprioritaskan tindakan pengendalian yang paling penting dan efektif. Yang pertama adalah yang ditentukan adalah penetapan kriteria kemungkinan, yakni ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan. Nah, kemungkinan ini dapat diukur baik itu secara kualitatif, misalnya kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan lain sebagainya, atau dilakukan kategori atau diukur secara kuantitatif. Misalnya probability dalam persen atau frekuensi kejadian per tahun. Nah, contoh pertanyaan yang dapat dilontarkan untuk membuat sebuah kriteria kemungkinan ini misalkan seberapa mungkin pekerja terpeleset di lantai yang licin. Maka kita bisa membuat kriteria kemungkinannya apakah itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan penetapan kategorinya atau kriterianya adalah konsekuensi, yaitu kriteria penilaian akibat yang ditimbulkan oleh adanya kejadian bahaya dan seberapa parah risiko ataupun kondisi dari bahaya itu terjadi. Nah, ini mencakup tingkat keparahan, cedera penyakit, dan jumlah orang yang terkena dampak atau misalkan kerusakan properti, dampak lingkungan, ataupun dampak terhadap misalkan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Konsekuensi pun ini bisa diukur secara kualitatif tadi seperti kemungkinan ringan, sedang, berat, ataupun lainnya. Dan juga bisa diukur secara kuantitatif. Misalkan kita bisa mengukur dari jumlah biaya pengobatan, hilang jam kerja, ataupun denda akibat adanya kerusakan. Pertanyaan yang bisa diajukan untuk menentukan kriteria penilaian ini misalkan seberapa parah cedera yang mungkin dialami pekerja jika terpeleset di lantai yang licin. Misalkan sampai meninggal misalnya, atau hanya luka kecil misalkan, atau misalkan luka yang perlu pengobatan di rumah sakit, misalkan hal seperti itu. Nah, itu merupakan kriteria penilaian risiko yang harus ditentukan untuk nanti menganalisis
kemungkinan dan konsekuensi dari sebuah kejadian kecelakaan dan besarnya keparahan yang terjadi apabila potensi bahaya itu terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah yang perlu ditetapkan juga adalah level atau tingkat resiko. Apa yang harus diperhatikan di sini? Yang pertama adalah penetapan kriteria level risiko, di mana ini adalah hasil nilai kombinasi antara kemungkinan dikali konsekuensi. Level resiko ini biasanya dinyatakan dalam matrik resiko. Nah, matrik dari kemungkinan dengan matrik konsekuensi. Itulah nanti yang disebut dengan nilai atau level risikonya. Nah, matrik ini bisa juga kualitatif, bisa juga kuantitatif tergantung dari kriteria dari kemungkinan ataupun konsekuensi tadi yang ditetapkan. Kalau misalnya secara kualitatif, misalnya menghasilkan risiko yang rendah, sedang, tinggi, dan lain sebagainya, kemungkinan kalau misalnya menggunakan kriteria yang kuantitatif, maka akan nilai angka yang keluar yang bisa mengkategorikan bahwa itu risiko rendah, sedang, maupun tinggi atau sangat tinggi. Nah, selain itu, kita juga harus menetapkan kriteria risiko yang perlu ditangani. Ini merupakan level risiko atau tingkat risiko di atas ambang batas tertentu yang memerlukan tindakan pengendalian segera. Sementara kriteria risiko yang dapat diterima ini merupakan level risiko di bawah batas tertentu yang dapat diterima tanpa tindakan pengendalian tambahan, tetapi tetap perlu dipantau. Nah, dengan menggunakan kriteria penilaian risiko K3 yang jelas dan konsisten, maka perusahaan dapat memastikan bahwa nantinya penilaian risiko yang dilakukan itu akan objektif dan dapat diandalkan, sehingga dapat mengambil keputusan yang dapat dan tepat dalam mengelola risiko K3. Untuk membantu kita dalam menetapkan kemungkinan ini, berikut ada beberapa contoh kategori yang mungkin bisa digunakan. Pertama, mari kita lihat tabel di sebelah kiri atas berwarna biru ini ya. Nah, tabel ini memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat kemungkinan suatu kejadian. Di sini terdiri dari 5 tingkatan, mulai dari almost certain atau hampir pasti terjadi, sampai dengan rare, yang artinya sangat jarang terjadi. Setiap tingkatan dijelaskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Misalkan, jika kejadian tersebut sudah sering terjadi di tempat lain, maka kita bisa mengkategorikannya sebagai likely atau mungkin terjadi. Nah, tabel ini sebenarnya sangat berguna saat diskusi awal atau brainstorming dalam proses identifikasi resiko. Selanjutnya kita ke bagian bawah kiri ini ya. Di sini ada satu tabel lagi. Kita bisa menemukan tabel dengan kode huruf dari A sampai dengan E. Tabel ini menjelaskan juga hal yang sama, tingkat kemungkinan berdasarkan konteks nyata, tapinya di sini seperti kondisi lingkungan kerja. Misalnya, A, hampir pasti, yang artinya kejadian tersebut akan terjadi hampir dalam semua kondisi. Sampai dengan E yang merupakan kategori sangat jarang, artinya di sini hanya mungkin terjadi dalam kondisi khusus-khusus saja atau mungkin setelah bertahun-tahun baru akan kejadian. Nah, melihat dari karakteristiknya, biasanya tabel ini sering digunakan untuk dokumentasi internal ya, karena adanya penyederhanaan proses penilaian menjadi kode
yang dapat atau digunakan dengan mudah oleh tim. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sebelah kanan atas. Di sini kita juga bisa melihat penetapan kriteria kemungkinan dalam bentuk parameter frekuensi atau likelihood dan juga probability, di mana menggunakan dua parameter. Contohnya di sini parameter 1 menjelaskan bisa terjadi. Nah, atau sangat mungkin terjadi. Di sini dijelaskan pada contoh parameter 1, seberapa sering suatu kejadian bisa terjadi. Misalnya, 1 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam seminggu. Begitupun pada parameter kedua, menjelaskan probability kejadian dalam 1 jam kerja manusia, seperti 1 dari 1000 atau 1 dari 100.000 jam kerja. Nah, melihat dari karakteristiknya, tabel ini sangat cocok digunakan ketika kita memiliki data historis atau statistik untuk menganalisis risiko secara lebih objektif. Nah, kemudian ada tabel terakhir di bawah kanan ini, kita bisa melihat tabel skala penilaian frekuensi berdasarkan standar ASNZS 4360 tahun 2004 ini. Nah, tabel ini menyederhanakan seluruh penilaian ke dalam angka 1 sampai dengan 5. Skala 5 berarti hampir pasti terjadi dan skala 1 berarti hampir tidak pernah terjadi. Skala ini sangat membantu dalam menyusun matrik risiko di mana kita bisa mengalihkan nilai kemungkinan dengan nilai dampak untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. Dalam artian, di sini kita bisa dengan mudah menilai risiko. Nah, setelah kita memahami berbagai kategori tabel penentuan kriteria kemungkinan yang tersedia ini, kita sebenarnya memiliki dua pilihan pendekatan dalam menetapkan kriteria kemungkinan. Pilihan pertama adalah kita bisa mengadopsi standar. Kita bisa mengadopsi standar yang sudah ada. Misalkan di sini ada standar ASNZS 4360 tahun 2004 ini. Maka kita ambil, kita jadikan sebagai dasar kita menentukan kategori kemungkinan. Nah, apa keuntungannya? Nah, keuntungannya adalah penggunaan pendekatan ini memberikan kerangka yang teruji dan tentunya diakui karena sudah standar. Atau pilihan kedua, yakni kita merumuskan penetapan kriteria kemungkinan sendiri. Bagaimana menentukan sendiri kriteria kemungkinan ini? Kita bisa memilih beberapa pendekatan. Pertama, misalnya kita perhatikan konteks perusahaan kita. Apakah perusahaan ini jenis industri, bagaimana proses kerjanya, dan bagaimana juga bahaya spesifik yang ada di tempat kerja kita itu. Atau yang kedua, kita pertimbangkan data historis. Kalau memang punya catatan lengkap, tinjaulah catatan kecelakaan, insiden, dan atau kemungkinan ataupun nyaris celaka yang pernah terjadi di tempat kita, itu bisa dijadikan dasar kita menentukan kriteria kemungkinan. Atau misalnya ketiga, lakukan konsultasi. Konsultasi ini kita bisa melibatkan pekerja, pengawas, dan ahli K3 dalam proses penetapan kategori kemungkinan ini. Dan yang keempat, kita bisa menentukan tujuan penilaian kita. Pikirkan tentang bagaimana hasil penilaian risiko ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, pada prinsipnya, apapun pendekatan yang kita pilih dalam menentukan kategori kemungkinan ini, pastikan
bahwa kategori kemungkinan yang dipakai atau yang disusun itu harus jelas, relevan, dan konsisten. Dengan demikian, penilaian risiko K3 dapat dilakukan dengan efektif dan kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Berikut saya sajikan beberapa contoh tabel untuk membantu dalam menetapkan kriteria konsekuensi. Tabel pertama di sebelah kiri ini yang berwarna hijau menjelaskan tingkat keparahan atau severity dari suatu kejadian jika benar-benar terjadi. Tabel ini dibagi menjadi 5 tingkatan, dari yang paling ringan atau minimal yang dideskripsikan sebagai tidak ada cedera, hanya terdapat potensi bahaya atau kejadian nyaris, hingga kategori paling berat atau serius di sini yang dideskripsikan sebagai cedera berat hingga kematian atau kecacatan permanen. Tabel ini membantu kita membayangkan skenario terburuk dan menilai dampaknya secara kualitatif. Kemudian kita lihat tabel di kiri bawah. Tabel ini menjelaskan skala dampak dalam bentuk tingkatan 1 sampai dengan 5 dengan penjelasan untuk tiap tingkatannya. Misalnya, tingkat 1 atau tidak signifikan. Dijelaskan bahwa tidak ada cedera atau ada kerugian materi tetapi sangat kecil. Dan tingkatan 5 yang berarti bencana. Dideskripsikan bahwa risiko besar sampai menyebabkan kematian atau kerugian besar. Biasanya, tabel ini berguna untuk panduan internal saat menilai risiko dalam konteks operasional perusahaan. Kemudian kita beralih ke bagian kanan atas ini. Di sini kita bisa melihat tabel kategori keparahan yang berisi 2 parameter kuantitatif. Ada 2 kolom utama. Yang pertama, parameter pertama di sini menjelaskan bahwa kondisi korban seperti tingkat luka, kebutuhan pengobatan, dan kehilangan waktu kerja. Sementara contoh parameter kedua ini berupa atau berisi nilai kerugian finansial akibat kecelakaan kerja dalam satuan rupiah. Nah, tabel ini sangat cocok untuk menilai risiko berbasis data atau laporan kecelakaan kerja sebelumnya. Jadi, untuk menggunakan tabel ini harus punya data yang lengkap supaya dapat objektif menilainya. Nah, kemudian tabel di kanan bawah ini adalah versi scoring numerik yang digunakan dalam standar internasional AS/NZS 4360 tahun 2024 ini. Nah, di sini ada tingkat konsekuensi yang dinilai dari skala 5 atau skala 1 sampai dengan 5. Skor 5 di sini adalah kategori sangat besar, di mana dideskripsikan sebagian besar dari tujuannya itu tidak tercapai atau banyaknya sekali kerusakan yang ada di dalam kategori ini. Kemudian skor 1 itu berarti sangat kecil, dalam artian bahwa dampak risiko bisa diabaikan begitu saja. Nah, biasanya tabel ini digunakan untuk memperhitungkan matrik risiko agar dapat mengkalkulasi dampak dan kemungkinannya sehingga kita bisa menilai tingkat risikonya. Nah, sama seperti dalam menetapkan kriteria kemungkinan tadi, kita memiliki 2 pilihan pendekatan dalam menetapkan kriteria konsekuensi. Pilihan pertama adalah kita adopsi standar dan pilihan kedua adalah rumusan sendiri dengan ketentuan yang hampir sama seperti tadi kita menentukan kriteria kemungkinan. Yang jelas, baik itu
penentuan kategori, kemungkinan, maupun konsekuensi, pendekatan yang dipilih harus dipastikan dan ditetapkan secara jelas, relevan, dan konsisten. Setelah kita mengetahui bagaimana menetapkan kriteria kemungkinan dan konsekuensi, kini saatnya kita membuat kriteria untuk evaluasi resiko dengan menggabungkan keduanya dalam sebuah matrik analisis resiko. Matrik ini adalah alat visual yang sangat berguna untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita harus menyatukan antara kategori yang sudah kita buat untuk kemungkinan dengan kategori yang sudah kita buat untuk menentukan konsekuensi. Misalkan matrik sumbu vertikal, dalam matrik ini sumbu vertikal menunjukkan tingkat kemungkinan dan sumbu horizontal menentukan tingkat keparahan atau konsekuensi, di mana setiap sel dalam matrik ini menunjukkan tingkat resiko yang berbeda ya, mulai dari yang low atau rendah sampai pada ekstrim atau very high di sini. Nah, tingkat resiko ini ditentukan oleh kombinasi antara kemungkinan dan konsekuensi. Misalkan, dalam sebuah kejadian, kemungkinan kita mendapatkan nilai resikonya itu adalah 4 atau likely di sini. Kemudian, kita juga mendapatkan nilai konsekuensinya adalah 4 atau mayor di sini ya. Maka tingkat risikonya adalah high di sini, atau pertemuan antara keparahan atau konsekuensi dengan kemungkinannya itu ada di posisi ini, sehingga kita bisa mengkategorikan bahwa tingkat risiko dari suatu kejadian bahaya itu ada di posisi high atau 4 kali 4. Kalau misalnya kita membuat dalam semi kuantitatif, maka ini bernilai 16. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai ini, maka kita bisa menentukan tingkat resikonya dan kategori apa yang perlu diambil dengan mengkonversi atau melihat kepada skala penetapan level risikonya. Misalnya di sini ada beberapa kategori dari level risiko yang sudah dibuat dan bisa dijadikan contoh. Dan ini semua didapatkan bisa dari sini, dari tabel hasil perpaduan antara konsekuensi dan kemungkinan. Contohnya di sini ada low risk atau risiko rendah, di mana kalau misalnya kita mendapatkan nilai ataupun kategori di dalam low risk ini, maka risiko itu hanya bisa dikelola dengan prosedur yang rutin. Kalau misalnya dengan moderat, misalkan ya, ini harus dikelola oleh orang yang bertanggung jawab secara spesifik. Atau bahkan mungkin kita mendapatkan risiko yang ekstrim risk. Nah, maka di sini perlu membutuhkan tindakan segera. Nah, dengan menggunakan matrik risiko ini, kita dapat memprioritaskan ya risiko yang paling tinggi dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Yang penting diingat adalah bahwa matrik ini hanyalah alat bantu. Penilaian risiko yang komprehensif juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tadi ya, seperti yang sudah kita jelaskan di atas, ada konteks organisasi, data historis, dan juga masukan dari para ahli. Nah, yang bisa kita simpulkan bahwa
Matrik risiko ini adalah alat yang sangat berguna untuk membantu kita dalam memahami dan mengelola risiko. Dengan menggunakan matrik ini secara efektif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Nah, gambar ini menyajikan contoh matrik risiko yang lebih komplit ya dari yang tadi. Ini memberi gambaran lebih rinci tentang bagaimana risiko itu dinilai dan dikategorikan. Matrik ini bisa menjadi referensi yang berguna dalam mengembangkan matrik risiko yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, mari kita lihat lebih detail matriknya ini. Di sini kita bisa lihat matrik ini memiliki kolom untuk konsekuensi kesehatan, ada konsekuensi keselamatan, dan juga konsekuensi materi ya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa penilaian risiko tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi juga mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin terjadi. Nah, di setiap baris dalam kolom matrik ini ada mewakili tingkat konsekuensi yang berbeda, mulai dari efek jangka panjang terhadap kesehatan hingga dampak kesehatan akibat paparan yang belum menimbulkan sakit. Nah, kemudian ada kolom-kolom A hingga E di sini mewakili tingkat kemungkinan, mulai yang tidak mungkin, hampir terjadi, hingga sering dalam setahun misalkan ya seperti itu. Nah, setiap sel dalam matrik ini menunjukkan tingkat resiko yang berbeda-beda dengan ditandai warna dan angka. Warna menunjukkan kategori risiko, misalnya rendah, sedang, tinggi, dan lain sebagainya, sedangkan angka menunjukkan skor risiko. Nah, kemudian di sini ada di bagian bawah ini menjelaskan arti dari setiap risiko dan tindakan yang perlu diambil. Misalkan jika risiko sedang atau nilai 21 sampai dengan 25, maka risiko tersebut harus dikendalikan dengan aktivitas harus dihentikan dengan segera. Nah, kapan matrik ini bisa digunakan? Contoh penggunaannya itu misalkan kita mengidentifikasi risiko dengan konsekuensi efek jangka panjang terhadap kesehatan pada pekerja atau publik yang memiliki dampak penting terhadap keseluruhan fungsi tubuh dan gaya hidup. Misalkan ada di baris kedua, misalkan ya ini. Dan kemungkinan itu sekali dalam 5 tahun, misalnya di kolom C ini ya. Nah, maka tingkat resikonya adalah tinggi dengan warna oranye di sana dan memiliki skor 17. Nah, kemudian berdasarkan keterangan ini, tindakan yang perlu diambil adalah segera melakukan tindakan pencegahan. Yang penting dicatat bahwa sekali lagi matrik ini hanyalah contoh. Kita perlu menyesuaikan matrik ini dengan konteks dan kebutuhan perusahaan. Yang jelas pastikan untuk melibatkan para ahli dan juga pekerja dalam proses pengembangan matrik ini. Baiklah, demikian paparan terakhir dari video pembelajaran bagian 3 part 1 ini. Sampai di sini berarti AA, Teteh, Bapak, dan Ibu semua telah mempelajari konsep dasar tentang bahaya dan risiko, serta konsep manajemen risiko. Untuk melengkapi capaian pembelajaran bagian 3 ini, silahkan lanjutkan ke part 2-nya, di mana AA, Teteh, Bapak, Ibu semua akan memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan manajemen risiko secara lebih teknis dan aplikatif. Jangan lupa untuk mengisi tes pemahaman melalui tautan yang telah dibagikan. Tes ini bertujuan untuk melihat sejauh mana AA Teteh dan Ibu Bapak semua telah memahami materi yang telah kita bahas bersama.
Dan sebagai bukti kehadiran, mohon tuliskan di kolom komentar kesimpulan Anda mengenai materi ini serta nama lengkap Anda. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar yang luar biasa. Sampai jumpa di part 2. Tetap semangat dan selalu jaga keselamatan dan kesehatan kerja.